Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Puji nama Tuhan, kita kembali dalam ibadah Victorian Prayer pada malam hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Kalau sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih kalau kami boleh menjalankan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Biarlah seluruh kegiatan aktivitas yang kami kerjakan pada hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini, kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Juga Tuhan berkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Kau yang terindah. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segala. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertalu Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan Rajaku. Kita akan pujian dari awal. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Dia. Kami menyembah, hanya Kau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Kami sungguh bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sungguh bersyukur. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Di tengah-tengah ibadah VIP, kami ingin menaikkan pokok-pokok doa yang Tuhan sudah taruh kepada kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah malam hari ini, walaupun hanya melalui live streaming, melalui online. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk orang-orang muda, anak-anak muda yang saat ini berada di pemerintahan, berada di lembaga-lembaga, organisasi-organisasi masyarakat, bahkan di lembaga gereja. Tuhan pakai mereka, sekalipun mereka orang-orang muda, mereka bisa berkarya untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mereka ada yang duduk di bidang pemerintahan, sekalipun mereka saat ini masih posisi yang mungkin belum di pucuk pimpinan, tapi Tuhan persiapkan mereka untuk menjadi orang-orang muda yang dipakai oleh Tuhan. Perwira-perwira muda yang berada di angkatan darat, udara, laut, di kepolisian, Tuhan pakai. Di bidang pemerintahan dari tingkat paling bawah di kelurahan, kecamatan, kota madya, kabupaten, provinsi, Tuhan juga pakai. Orang-orang muda di organisasi masyarakat di Indonesia maupun dunia, Tuhan juga pakai mereka. Yang berada di gereja juga Tuhan pakai. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang juga duduk di bidang pemerintahan, Tuhan pakai mereka. Para diaken, para penatua, gembala-gembala, para penginjil, guru agama, dosen-dosen, mereka yang melayani Tuhan full time, tetapi juga mereka berkarya di dalam dunia sekuler. Tuhan pakai mereka juga di bidang pemerintahan, apapun jabatan mereka. Kami berdoa untuk para gembala-gembala, para pendeta, penatua, diaken yang melayani di berbagai gereja. Tuhan juga pakai. Terutama kami berdoa untuk mereka yang melayani di gereja kami. Tuhan pakai dengan luar biasa. Kami percaya setiap program kerja dari gereja Bethlehem Jemaat Batu Penjuru menjadi program kerja yang akan memberkati, tidak hanya untuk jemaat, tetapi untuk masyarakat, lingkungan, bahkan Indonesia, bahkan dunia. Kami percaya kami akan keluar untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk pemilihan para penata layan. Tuhan juga akan siapkan yang terbaik. Kami percaya mereka yang sudah berjuang bersama dengan kami berkati. Ada yang melanjutkan perjuangan, ada yang harus istirahat dulu, semua dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk cabang-cabang dari gereja kami. Kami percaya cabang-cabang ini adalah jemaat otonom. Jemaat yang sudah berdiri sendiri. Tuhan berkati dengan para gembala cabang. Kami berdoa untuk pos-pos PI khususnya yang belum jadi cabang. Baik di Tanjung Sari, Sumedang, di Ciparai, Bandung, di Sungai Betung, Bengkayang, Kalimantan Barat. 3 pos PI ini belum didewasakan menjadi jemaat otonom. Tapi suatu saat mereka akan berdiri sendiri menjadi jemaat otonom. Tuhan persiapkan. Kami berdoa untuk di Sebetung, Bengkayang, Kalbar, Ibu Pendeta Pembantu Hana juga Tuhan pakai. Kami berdoa untuk Evangelis Saiful yang berada di Ciparai, Bandung. Tuhan juga tolong. Evangelis Tata di Tanjung Sari, Sumedang. Tuhan juga tolong. Berkat berlimpah atas mereka bersama dengan pelayanan jemaat yang mereka layani. Bapa, kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang diadakan di Gereja Betolesia Jemaat Batu Penjuru, Pondok Melati. Baik ibadah raya Minggu, di mana ada ibadah raya umum, ibadah raya anak pada pukul 9 pagi, dan ibadah raya remaja pemuda atau kami sebut sebagai ibadah youth pada pukul 10.40. Tuhan juga berkati, lawatan Tuhan terjadi. Kami berdoa untuk ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari Selasa. Hari Kamis ada ibadah VIP, ada MPS. Hari Jumat ada ibadah WBI. Hari Sabtu ada ibadah Kombapa. Juga ada gabungan mesbah keluarga. Tuhan juga tolong, anugerah-Mu berlimpah-limpah. Ada ibadah-ibadah mesbah keluarga dalam tengah minggu secara onsite. Tuhan juga berkati. Kami percaya setiap ibadah-ibadah yang diadakan di gereja kami adalah ibadah-ibadah yang memberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan malam hari ini. Kami boleh berdiri menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Kami bawa untuk seluruh kegiatan ibadah, seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja kami maupun di berbagai tempat. Untuk seluruh jemaat Tuhan dengan kehidupan mereka, profesi mereka, Tuhan pakai dan lindungi. Bahkan ada di antara mereka hari ini sedang berada di perjalanan menuju kembali pulang ke rumah mereka masing-masing setelah 1 hari ini mereka bekerja, mereka berjuang mencari nafkah. Tuhan tolong. Ada di antara mereka yang menyempatkan diri untuk berhenti, untuk menyimak, untuk sama-sama ikut ibadah VIP malam ini. Tuhan juga berkati. Ada yang berada di kendaraan umum. Mereka sedang berada di kendaraan umum. Mungkin berada di busway dan mereka sedang membuka channel YouTube kami dan mereka sama-sama menikmati ibadah. Tuhan juga berkati. Yang di rumah juga Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Dan doa firman akan disampaikan oleh Nadia. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan firman yang kami boleh dengar pada malam hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa. Tuhan menyertai Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah bagi kehidupannya. Tuhan berkati juga untuk keluarga dan pelayanannya ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kakak Kori, selamat malam, sehat terus ya Kakak Kori. Ini anaknya ada di samping saya. Clara Latumeten, Tuhan berkati. Ini teman-temanmu ada di sini. Ya mereka tetap semangat ya. Clara juga tetap sehat ya. Ibu Yanto, Tuhan juga sehatkan. Ibu Yuke, ya Ibu Yuke juga kadang-kala harus mengalami kelemahan tubuh. Ya katanya gulanya sering ya kadang-kala naik, ya kurang tidur.
Tuhan juga berkati malam hari ini. Ya, semua jemaat Tuhan yang sakit, kami percaya, kami di tempat ini berdoa semuanya sehat, mujizat Allah terjadi. Amin. Satu ayat kita bicara tentang mujizat Tuhan, Yohanes pasalnya yang kelima. Ya, Injil Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tetapi saya baca ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9. Ayat 5, Yohanes 5 ayat 5 berkata, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan 38 tahun. Ya, kalau hari ini ada yang sudah sakit sekian bulan, 2 tahun, 3 tahun, sabar. Ini udah 38 tahun. Perhatikan, 38 tahun tiba-tiba Yesus datang, ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, ya perhatikan, karena ia tahu. Jadi Bapak Ibu percaya Yesus tahu penyakitmu? Yesus tahu persoalanmu? Yesus tahu pergumulanmu? Yesus tahu, ya Yesus tahu. Ya, saya baca ulang lagi ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan nih pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Nah, yang hari ini sakit, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tapi jawabannya jangan salah sambung, ya. Ya, jawabannya karena ayat 7 ini orang yang sakit ini nggak ngerti pertanyaan Yesus. Jawabnya beda dengan apa yang Yesus tanya. Pertanyaan Yesus kan, maukah engkau sembuh? Jawabnya begini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga apa dikatakan? Sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya. Ini di kolam Bethesda. Saya pernah sampai di kolam Bethesda. Ya, cukup dalam itu kolam itu, ada beberapa kolam. Ya. Nah, kalau tiba-tiba ada malaikat turun datang menggoncangkan kolam itu, orang yang pertama kali ya terjun ke kolam itu ngalami sembuh. Nah, masalahnya kan nggak tahu kapan itu malaikat itu datang, nggak tahu hari apa dia datang, nggak tahu jam berapa ia datang. Bayangkan ada orang yang sudah lama bertahun-tahun berada di kolam Bethesda menanti goncangan air yang dilakukan oleh malaikat Tuhan. Kalau mereka pertama kali datang sampai ke kolam itu dia sembuh. Nah, masalahnya nggak tahu kapan datangnya, ya kapan malaikat itu datang menggoncangkan. Ya, lalu saingannya banyak. Bayangkan saingannya banyak karena yang sakit nggak satu orang, banyak orang. Bahkan bisa saya bayangkan orang berusaha berada di pinggir kolam ya, supaya kalau tiba-tiba goncangan dia bisa langsung terjun. Nah, masalahnya nggak tahu kapan, saingan banyak, ya. Nah, kata Bethesda artinya rumah anugerah. Jadi itu jadi rumah anugerah bagi orang-orang yang sakit. Nah, waktu Yesus lihat orang ini 38 tahun. Kalau dia ada di tempat itu ketika itu dia berumur 10 tahun, berarti usianya sudah 48. Kalau orang itu udah ditaruh oleh orang tuanya ketika dia berumur 5 tahun, ya kalau 38 berarti ya sudah 43 tahun umurnya. Bayangkan bersaing dengan orang-orang yang sakit. Nah, waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya beda dengan pertanyaan Yesus. Kan kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya, ya aku mau sembuh. Lah ini, maukah engkau? Dia muter-muter, Tuhan kalau ini digoncangkan, ya aku nggak sempet, ya banyak saingannya. Padahal itu hanya tanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu saudara sekalian, karena udah 38 tahun nanti kesembuhan, nggak sembuh-sembuh. Lalu kemudian cara berpikirnya, konsep berpikirnya adalah
dia ngalami kesembuhan kalau ada malaikat Tuhan turun ke kolam tersebut. Dia bisa sembuh kalau ada orang yang membantu untuk menurunkan orang tersebut ke kolam Bethesda, maka dia sembuh. Ya, dia berpikir kesembuhan hanya bisa terjadi karena hal-hal yang dia ungkapkan tadi. Padahal hanya mudah jawabnya, maukah engkau sembuh? Mau Tuhan, sembuh. Ya udah, Tuhan lakukan. Nah, berapa banyak kita punya konsep kita sembuh kalau dokter menyembuhkan. Ya, nggak usah dokter aja masih bisa dokter favoritnya. Saya pernah jumpa dengan jemaat Tuhan, antar anaknya, rumahnya di Pondok Gede, antar anaknya berobat di dokter di Villa Nusa Indah. Lah saya bingung, di Pondok Gede memangnya nggak ada dokter? Enggak Pak, kalau udah ketemu dokternya belum disuntik, belum di apa-apa, dia udah bisa sembuh sendiri. Ya, ada orang-orang seperti itu loh. Ya, dokter-dokter canggih di daerah Pondok Gede dan sekitarnya, ya kan banyak. Tapi bisa bela-belain ke dokter di Villa Nusa Indah yang jaraknya kurang lebih ya 13 kilo. Jadi bela-belain. Karena mungkin anak itu pola berpikirnya dia sembuh dengan dokter favoritnya. Ya, dokter favoritnya. Nah, banyak orang demikian. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya kita macam-macam. Ya, nanti kalau ada program berobat gratis saya sembuh gitu ya kan. Ya, kalau dokter saya sudah pulang dari studi di Amerika, saya sembuh. Oh, kalau ini sembuh harus dipegang oleh profesor, ya spesialis dokter spesialis ini, begitu kan? Padahal Tuhan hanya mau kita jawab, maukah engkau sembuh? Kita jawab, mau Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kau sedang sakit, engkau sedang punya masalah, Tuhan hanya ingin tanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau lepas dari pergumulanmu? Maukah engkau lepas dari masalahmu? Maukah engkau mengalami kelepasan? Hanya itu saja pertanyaan Tuhan, dan kita hanya bisa menjawab, ya aku mau sembuh, aku mau dipulihkan, aku mau dimerdekakan, aku mau mengalami kelepasan, aku mau mengalami persoalanku dilepaskan. Itu saja, nggak usah muter-muter. Ya, nggak usah pakai konsep berpikir kita sembuh hanya dengan cara itu. Saya ingin katakan Tuhan punya lebih dari 1001 macam cara untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita, untuk melepaskan kita, untuk memulihkan kita. Kalau Tuhan ini tanya, Nadia, maukah engkau punya anak? Mau. Nggak usah lagi jawab, ya Tuhan tapi lagi program dokter, ya ini nggak usah. Jawabnya apa tadi katanya? Mau. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Harus nyambung jawaban kita dengan pertanyaan Tuhan ya. Jangan salah sambung. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pesan-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu. Hari ini kami mau menjawab setiap pertanyaan Tuhan yang membawa kami masuk dalam mujizat Tuhan. Mujizat apapun dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Besok kita akan jumpa di ibadah WBI. Kita itu yang wanita ya. Ya saya nggak ikut wanita. Ya yang wanita jangan lupa besok hari Jumat di gereja pukul 3:30 sore ada ibadah WBI, ibadah wanita secara onsite. Lalu hari Sabtunya ada ibadah BBK secara onsite. Konon katanya usulan mau diadakan di ladang saya di Pangkalan 6 ya Bekasi. Mau panen hasil bumi di sana ya. Jadi kalau panen itu harus onsite, nggak bisa online ya. Jadi ketemu di sana. Om Beni mengusulkan berdasarkan usulan teman-teman, katanya di ladang Pak Gembala ya siap ya kita hari Sabtu. Hari Minggu ibadah pukul 9 ibadah umum dan ibadah raya anak pun pada pukul 9 secara onsite. Dilanjut ibadah youth pada pukul 10.40. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup ibadah kita VIP pada malam hari ini. Satu pujian terlebih dahulu. Aku menyembah tadi yang lagu sebelum firman, ya refnya saja.
sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut yang berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau. Bapa, malam hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengangkat setiap sakit penyakit. Untuk Ibu Kori, terjadi mujizat Tuhan atas hidupmu. Untuk Clara Latumeten, Engkau sudah sembuh. Untuk Ibu Yanto terus sehat, Ibu Yuke terus mengalami pemulihan luar biasa. Untuk Om Markus juga sudah mengalami kesembuhan mujizat luar biasa. Kami percaya Bapak dan Ibu Rohani juga diberikan kesehatan. Seluruh jemaat Tuhan diberkati sehat, segar, waras, dan tetap bahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati tim multimedia yang sudah melayani hari ini. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian. Dari saat ini sampai selama-lamanya, kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin.